Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Rismana. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari tugas individu 5 pada mata kuliah Inovasi Pendidikan. Uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan yaitu siswa, subsistem proses yaitu metode, materi, dan masyarakat, subsistem produk yaitu lulusan yang dikaitkan komponen evaluasi dan umpan balik. Masing-masing komponen saling berkaitan, mempengaruhi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan diantaranya suasana lapangan yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas, pengembangan diri sendiri, pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu, proses belajar secara kelompok, pengulangan dan penguatan, pemecahan masalah-masalah, dan sikap percaya diri sendiri. Bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung kepada siswa, pemisahan antara bidang studi tidak jelas, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran, pembelajaran bersifat luas, holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. KTSP merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi siswa di sekolah dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global dengan semangat manajemen berbasis sekolah. Apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Landasan KTSP diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Kemudian Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Kemudian Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006
tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dan panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Prinsip-prinsip KTSP diantaranya berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan siswa dan lingkungannya, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen-komponen KTSP yaitu yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Yang kelima, silabus. Dan yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana pengembangan KTSP? Pengembangan KTSP mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah atau madrasah. Jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum sekolah selalu mengikuti perubahan zaman, karena jika tidak dilakukan perubahan, maka pendidikan tidak dapat menghasilkan generasi yang tanggap terhadap perkembangan. Kurikulum 2013 merupakan bentuk kurikulum baru yang banyak dengan perubahan atau inovasi. Hal ini dilakukan sebagai jawaban terhadap perlunya mengantisipasi perubahan masyarakat. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan diantaranya: yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana siswa menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan kurikulum 2013 yang disempurnakan diantaranya: yang pertama, landasan filosofis, yaitu filosofis Pancasila dan filosofis pendidikan. Yang kedua, landasan yuridis, yaitu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
Dan yang ketiga yaitu landasan konseptual, yaitu relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif, dan penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan yaitu siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu. Kemudian, guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dan pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan yaitu yang pertama tujuan, yang kedua materi atau isi, yang ketiga metode atau strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, dan yang kelima evaluasi. Bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Kurikulum 2013 mengurangi beban belajar siswa SD melalui penghapusan IPA dan IPS sebagai mata pelajaran dan mengintegrasikannya ke mata pelajaran matematika. Selain itu juga upaya pemaksimalan pembentukan karakter siswa melalui pendidikan dan pengajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.